Ini masih saya menggunakan buku dari eh, Data Mining, Konsep dan Teknik, karangan J.W. Han, Michelin Camber, dan Jen Pei dari University Illinois at Urbana-Champaign. Oke, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yakni pertama kita akan membahas namanya data objek dan atribut atau tipe atribut. Kemudian dasar dari statistika deskriptif, kemudian visualisasi data, pengukuran similaritas data dan tidak similaritas data, serta kesimpulan. Nah, mungkin di antara kalian saya rasa pernah lihat data model seperti ini ya. Nah, jadi kalau ketika kita bermain di data mining, tentunya kita sudah biasa harusnya melihat data seperti ini ya. Mungkin ada yang bingung bacanya gimana Pak, misal data yang seperti ini ya. Ini bacanya artinya dokumen satu tim itu ada 3 nilainya mungkin ya. Jadi di coach itu 0, kemudian play itu 5, ball 0, score, game, win, loss, time out dan season. Ini pada dokumen satu gitu ya. Dokumen 2 0, 7, 0, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 0. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk data yang kedua, ini seperti apa cara bacanya? Ini biasanya kalau kalian biasa beli di minimarket gitu ya, apalagi kalau minimarketnya sudah menggunakan aplikasi, itu biasanya diberikan seperti ini ya. Cuman mungkin tidak dalam bentuk table, tapi dalam bentuk list. Tapi intinya sama ya. Jadi ini TID ini artinya transaction ID, ini artinya satu ini bisa jadi orang pertama atau orang pertama tapi pembeli yang pertama kali gitu ya. Jadi kan bisa aja transaksi ini orangnya satu tapi dia belinya berulang. Itu kan bisa ya. Nah, jadi ini transaction ID ya. Item yang dibeli ada bread, ada coke dan milk. Kemudian yang kedua bisa jadi orang pertama tapi bisa jadi dua orang yang berbeda ini membelinya bir dan bread dan lain sebagainya. Nah, data ini sebenarnya kalian bisa dapatkan itu pertama dari tempat minimarket ya. Kalau memang nanti misal ada yang tertarik ngambil skripsi di bidang data mining, nah data seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya data itu tidak hanya melulu seperti ini, ya, tidak hanya seperti relasional gitu ya, ada baris dan kolom, tapi juga banyak ya. Nah, kita lihat di sini ada tipe-tipe dari data, ya, ada yang namanya record. Record ini biasanya tipikalnya adalah relasional, jadi adanya baris dan kolom, ya, bentuknya memang kayak table ya. Dan ini sebenarnya cara mendeskripsikannya atau membacanya dengan sangat gampang gitu ya. Dan biasanya contohnya adalah data transaksi ya. Kemudian ada juga data yang lain bernama graph dan network. Nah, ini data seperti ini itu biasanya pertama ini kalau dilihat ini ada World Wide Web, artinya situs web gitu ya, yang ada kita saat ini, layanan web. Kemudian adalah media sosial. Jadi biasanya graph ini identik dengan relasional, jadi adanya hubungan. Misalkan saya berhubungan dengan siapa gitu ya. Oh, ternyata saya punya guru atau dosen. Dulu itu dosen punya juga media sosial. Dosen itu punya mahasiswa dengan yang lain. Nah, itu namanya graph. Ya, biasanya penghubungnya memang tetap ada relasionalnya. Dan ini bentuknya kayak gimana Pak kalau di dalam realnya? Bentuknya itu tidak seperti baris dan kolom. Kalau data graph bentuknya bulat-bulat begitu ya, ada node, ada vertex. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ada struktur molekuler atau di dalam tubuh kita genetik itu juga itu adalah contoh dari graph juga ya. Kemudian ada data yang terurut ya. Contohnya video. Nah, data video ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari gambar ya. Gambar yang mungkin kita tidak makanya biasanya kan kalau satuannya kan biasa pixel ya. Nah, pixel.
Jadi itu dan juga untuk membuat sebuah video ini kan dibutuhkan banyak layer. Nah, layer-layer itu bisa kita notasikan sebagai sequence of image. Kemudian data temporal, yaitu data waktu ya, time series seperti ini ya, jam saat ini. Nah, kalian bisa juga menggunakan yang lain, misalkan kenaikan harga emas atau minyak dunia seperti ini, itu juga bisa ya. Kemudian data sekuensial, ini tadi ya contoh dari data transaksi. Kemudian data genetik, ini juga sama ya, ordered ya. Ordered itu berpasangan atau berurutan. Kemudian data spasial, ini contohnya lokasi. Ya, ini kalau yang tertarik ngambil GIS, ini bisa memanfaatkan data ini. Ya, identiknya spasial itu adalah longitude dan latitude gitu ya. Kemudian data image dan data video. Ini adalah contoh-contoh dari dataset ya. Jadi kalian bisa memilih yang paling umum yang mana? Yang paling umum ya pasti data relasional gitu ya, data yang menggunakan record. Kemudian juga data yang menggunakan time series ya, ordered seperti itu, dan data sekuensial untuk transaction sequence. Nah, mengapa atau karakteristik pentingnya data yang terstruktur ya. Nah, kita lihat dari sisi dimensionality ya. Jadi ada kutukan dari dimensionalitas. Nah, materi ini sebenarnya nanti akan lebih detail itu di machine learning ya. Jadi ada namanya kutukan dimensionalitas itu yang berarti sebenarnya kalau dalam perhitungan semakin besar dimensi, dimensi itu kali baris kali kolom ya, P kali L gitu ya. Itu maka membuat sistem atau mesin itu semakin besar kerjanya gitu ya. Jadi berat. Kemudian ada sparsity ya, tingkat ke density ya, atau sparse itu kan kayak menyebar gitu ya, apa kayak apa ya, kalau kita nembakin tuh kayak dia kemana-mana gitu ya. Nah, kayak berpencar gitulah ya. Nah, itu sparsity. Kemudian resolution ya. Jadi ini pola mengikuti skala dan distribusi ya, yaitu ada namanya centrality atau dispersion. Jadi ada yang sentral berarti terpusat dan ada yang melebar gitu ya, dispersi. Nah, ini adalah data objek. Jadi dataset itu umumnya dibuat dari kumpulan data objek. Ya, data objek ini kalau dalam bahasa simpelnya adalah baris ya, atau row. Atau kita dalam bahasa table itu kita sebut sebagai entitas ya. Contoh ada sebuah database namanya sales. Di dalam database sales ini tentunya akan ada beberapa kolom ya, ada namanya kolom customer, ada store item dan sales. Kalau dalam database medical atau database kesehatan ini ada patient atau pasien dan ada treatment atau pengobatannya. Kemudian ada database universitas atau akademik, itu ada student, ada professors dan ada course ya. Jadi ada mata kuliah, ada dosennya dan ada mahasiswanya. Nah, ini kita sebut sebagai samples ya, atau row atau instance ya. Kalau kalian baca buku bahasa Inggrisnya itu biasa kadang mereka nyebutnya instance, kadang nyebutnya tuple ya. Data objek ini biasa dideskripsikan dengan atribut ya. Baris dalam database itu sama seperti dengan data objek, sedangkan kolom itu mewakili atribut. Nah, kalau dalam machine learning, kolom itu biasanya mewakili fitur ya. Jadi database row itu sama dengan data objek ya. Kalau kita balik lagi ke table tadi itu TID 1 2 3 itu menyatakan data objek, sedangkan TID apa nomor ID-nya sama barang yang dibeli itu menyatakan atribut gitu ya. Nah, sedangkan atribut apa? Atribut itu adalah dimensi atau fitur atau variabel. Nah, mana yang kalian mudah memahaminya, ya. Kalau dalam bahasa machine learning, itu dalam materi machine learning itu biasa lebih identik, lebih seringnya didengar feature, ya. Tapi intinya sama. Jadi nanti kalau mungkin ujian ditanya sama pembimbing, fiturnya ada berapa, itu sebenarnya jawabannya adalah kolomnya ada berapa, ya.
Jadi data field atau kolom data yang merepresentasikan karakteristik atau fitur dari sebuah data objek. Contoh ada customer ID, ada name, ada address. Nah, ini customer ID ini adalah sebuah kolom, name juga adalah sebuah kolom, dan address juga sebuah kolom. Nah, sedangkan ini tipe datanya, ya, ada yang disebut sebagai nominal. Nominal itu apa? Nominal itu tipe data yang teks, ya. Jadi ke karakteristiknya dia tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikali. Ya, jadi hanya bisa diurut, ya. Contoh, nama saya gitu ya, Asrul gitu ya, kemudian Budi. Nah, itu adalah contoh nama atau tipe data nominal. Asrul tambah Budi nggak bisa jadi apa, nggak bisa ya. Nah, jadi hanya bisanya diurut, ya. Nah, itu maksudnya dari nominal. Binary itu adalah yang terdiri dari dua buah nilai, ya, dua buah nilai, bisa 01, bisa yes or no dan sebagainya, ya. Tapi biasanya binary itu identik dengan angka, berarti 0 dan 1. Kemudian numerik atau kuantitatif, ya, kuantitatif. Kemudian ada yang namanya skala interval dan ada yang namanya skala rasio. Kalau interval itu contohnya adalah suhu, ya. Jadi data suhu itu adalah contoh interval. Ciri khas interval itu adalah dia apa? Bisa ditambah tapi tidak bisa dikali. Suhu bisa dikali nggak? Suhu 30 derajat kali 2. Bisa nggak? Jadi 60 derajat. Nggak bisa ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu contoh. Ya, itu namanya data interval. Jam. Data jam. Jam 11 lewat 15. Bisa dikali? Kali 1 gitu. Ya, nggak bisa juga ya. Nah, jadi itu adalah contoh data interval. Sedangkan data rasio, ini dia semuanya bisa. Bisa diurut, ya, bisa dibandingkan, bisa dikali, dan bisa ditambah. Contoh, kita beli barang, misalkan harga barang minyak goreng gitu ya, satu bungkusnya atau satu pouchnya itu 10.000, kita beli 5. Sama nggak artinya 10 kali 5 dengan 10 butir tapi ditambah 5 kali? Hasilnya sama kan? Aneh nggak dengarnya? Aneh, tapi benar nggak? Benar kan? Nah, berarti bisa. Itu namanya rasio. Jadi 10 kali 5 itu sama artinya dengan 10-nya ada 5 butir ditambahin. Sama kan hasilnya 50.000 juga. 10 kali 5 aneh nggak dengarnya? Mungkin aneh, tapi itu bisa. Jadi hasilnya 50.000 dan itu tidak yang janggal di telinga. Jadi kalau kita beli minyak goreng sebanyak 5 pouch, itu kita bayarnya 50.000. Itu tidak ada yang aneh. Itu sama aja dengan 10-nya sebanyak 5 butir. Tambahin 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 5 kali. Itu sama. Nah, itu adalah ciri khas dari rasio. Gitu ya. Jadi rasio itu karakteristiknya itu adalah bisa semua, kali bagi juga bisa. Ya. Kemudian kalau interval itu hanya bisa ditambah dan kurang, kali bagi tidak bisa, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya. Jadi kalau di dalam data mining atau machine learning itu tentunya kalian nanti jangan harus bisa bedakan, ya, harus bisa bedakan data itu, ya, mana yang dinamakan nominal, mana yang dinamakan binary, mana yang dinamakan ordinal, ya, rasio dan interval. Jadi di dalam data mining atau machine learning atau tipikal statistika itu kita kenal ada 4, ya. Kalian ingat-ingat ya, ada 4 kita kenal, yaitu ada namanya nominal, ya. Kemudian ada namanya ordinal, kemudian rasio dan interval, ya. Jadi nominal dan ordinal ini ciri khasnya adalah data kualitatif. Jadi datanya berupa teks, ya, string. Sedangkan data rasio sama data interval itu ciri khasnya adalah kuantitatif atau angka, ya. Nah, contoh nominal tadi ya saya bilang nama kalian itu nominal, ya. Kemudian ini kalau rambut ya warna rambut, ya. Kemudian pekerjaan, ID number, kode pos itu juga adalah contoh nama nominal. Pak, kode pos kan angka. Kenapa disebut nominal? Pertanyaan saya, kode pos bisa ditambah enggak? Nggak bisa, ya udah itu nominal. Nomor HP, nominal atau bukan?
Nominal ya, nomor HP meskipun angka-angka semua itu tapi nominal. Pernah nggak kamu nambahin nomor HP nambah satu gitu kan? Nggak bisa ya. Nah, itu namanya nominal. Jadi ciri khas nominal itu adalah dia tidak bisa ditambah, apalagi dikali ya. Kemudian binary ini terdiri dari dua buah nilai. Ya, tadi saya sudah bilang dua buah nilai. Contoh adalah tes medis, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini biasanya kan orang nyingkatnya ada pria, ada wanita, laki-laki, perempuan. Tapi kalau dalam machine learning itu kita tidak bisa menyingkat seperti itu. Kita harus mengencode atau mengubah, mentransform dia ke dalam bentuk bilangan binary alias 0 dan 1 gitu ya. Ordinal ini ciri khasnya adalah tadi bisa berupa string, kemudian dia bisa diurut ya. Dan dia ini seperti ada tingkatan. Ya, ada tingkatan. Contoh nih, size ada small, ada medium, ada large. Kemudian ada IP. IP itu ordinal atau bukan? Nilai kalian tuh A, B, C, D itu. Ordinal ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang ordinal. Ya, biasanya dia sifatnya yang ukuran-ukuran gitu ya. Jadi ukuran misalkan XL, L, M, S, nah itu ordinal namanya ya. Kemudian ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai seterusnya itu juga ordinal. Nah, ordinal ini dia hanya bisa dua saja operasinya. Pertama operasi tadi ya, yang biasa to gitu. Kemudian yang kedua dia bisa diurut. Ya, hanya itu aja operasinya. Nah, kemudian untuk yang atribut angka. Nah, ini ada namanya interval, tadi saya sudah sampaikan ya, contoh suhu, tanggal itu juga interval. Jadi di interval ini tidak mengenal nama istilah nilai negatif ya, 0 point. Jadi tidak ada nilai negatif ya. Kemudian untuk rasio ini juga sama ya. Nah, kalau rasio di sini untuk yang Kelvin itu bisa ya diakui sebagai rasio, tapi untuk Celsius dan Fahrenheit itu interval ya. Kenapa? Karena kalau kita menghitung konversi, kalau kita pakai suhu Celsius, kalau dalam Kelvin itu kita harus menambahkan ya kan, dan bisa mengalihkan juga gitu ya. Mungkin kalau kalian dulu ngambil IPA itu pastinya udah ingat ya, ada 9/5 atau 5/9 ya, kali dengan suhunya. Baru dapat nilai konversi dari plus, kalau Fahrenheit itu tambah 32. Jadi 5/9 bisa gitu ya, kali suhu Celsiusnya plus 32. Itu baru dapat suhu Fahrenheit. Nah, itu kalau dulu belajar IPA. Kalau di SMA-nya ambil IPA ya. Nah, ini model yang lain tadi itu adalah kalau ditinjau dari skala pengukuran ya, ada 4 tadi ya. Kalau ditinjau dari atribut yang lain, kita juga mengenal ada yang namanya discrete dan continuous ya. Pernah ada dapat matematika discrete? Nah, inilah dia budaknya gitu ya. Inilah dia pembelajarannya. Jadi discrete itu bahasa gampangnya adalah integer ya. Jadi bilangannya integer. Kalau continuous itu bilangannya koma ya, atau float. Ya, gampangnya begitu. Contoh temperatur. Temperatur kan tidak hanya 32 derajat ya, tapi ada 32,1, 32,2. Kalau zip code ada koma-komanya enggak? Misal zip code-nya atau kode pos di sini misalkan 78121,1 kan nggak ada ya, 78121 aja gitu ya. Profession itu juga sama ya, guru, dosen dan sebagainya. Nah, itu biasanya direpresentasikan sebagai bilangan integer ya, bilangan bulat. Kalau continuous itu bilangan pecahan atau float ya. Weight dan height itu adalah contoh dari bilangan continuous. Oke, itu terkait dengan jenis-jenis data ya, data objek sama atributnya. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi ada 4 atribut ya, skala pengukuran. Ada yang namanya ordinal, ada nominal, ada rasio, dan ada interval. Itu diingat ya, karena apa? Nanti kalau mungkin ada yang ngambil tugas akhir data mining dengan machine learning, itu kita pasti ketemu ya, karena kan kalian inputannya berupa data. Jadi kalian harus hafal. Nanti takutnya ketika menggunakan Jupyter Notebook, loh kok
data statistikanya kok punya saya ada beberapa field itu tidak diolah. Mungkin ada nanti kalian pasti nanya, mungkin ada yang nanya, ada yang mungkin ya pura-pura tahu, padahal sebenarnya bingung juga kok bisa gitu. Paham nggak maksud saya? Misal gini, kalian punya kolom itu ada 10. Tidak semua kolom itu angka. Ya, ada kolom nama, ada kolom tempat tanggal lahir gitu kan. Kalian coba masukkan statistika deskriptif. Ternyata dari 10 kolom itu tidak semuanya dijadikan statistika. Benar ya? Pasti nanti kalian bisa lihat, nanti aja kalau ada ngambil machine learning, kita pasti akan tunjukin. Maksud saya tuh yang ini ya. Jadi kalian, saya kasih tahu dulu ininya, apa namanya, stylenya dulu. Nah, nanti kalian akan pasti penasaran, Pak, ngapa ada beberapa kolom saya kok tidak dianggap di statistika dasar? Nah, pertama yang harus kalian tahu bahwa statistika dasar ini hanya bisa menghitung berupa angka. Jadi bahasanya nama kalian kalau ada kolom nama itu pasti tidak bisa di apa-apain. Jadi pasti di filter ya. Jadi yang berupa nama itu pasti di filter. Ya, nama, jenis kelamin, selama jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki itu pasti di filter. Tapi kalau jenis kelaminnya 0 dan 1 itu tidak. Gitu ya. Nah, pokoknya intinya untuk statistika dasar itu pastinya mereka hanya mengelompokkan atau menghitung yang sifatnya berupa angka. Dan saya ingatkan, machine learning itu hanya bisa menghitung atau menerima inputan berupa angka, ya. Jadi itu. Nah, makanya kalian kalau memang sudah paham, itu harusnya ketika nanti ada data nama, data tempat tanggal lahir, itu harusnya di filter. Jadi tidak boleh masuk ke dalam model. Kenapa? Tidak mempengaruhi, gitu ya. Karena dia juga tidak bisa baca. Justru nanti mungkin bisa menurunkan akurasinya, gitu ya. Nah, ini adalah statistika deskriptif ya. Jadi sepertinya saya pernah dulu nyampaikan ketika kalian ngambil statistika ya, probabilitas, mungkin ada yang ingat gitu ya. Materinya mungkin masih ada kalau ada yang ngunjungin situs saya yang di GitHub itu. Ya, pernah saya sampaikan ada namanya central tendency ya, variasi dan standar deviasi ya. Pernah ya? Harusnya ada ya. Kalau kalian cari GitHub saya itu pasti ada materinya. Dan untuk data dispersi itu kita gunakan beberapa matriks. Ada median, median tahu ya, nilai tengah ya, nilai yang berada di tengah-tengah. Ciri karakteristiknya datanya harus diurut ya. Jadi nanti kalau ada soal datanya belum diurut harus diurut dulu gitu ya. Kemudian ada max, nilai tertinggi di dalam dataset itu, ya, min, nilai terendah di dalam dataset itu, kuantil, kuantil ini dibagi dalam 4, Q1, ya, Q2, Q3, dan Q4, ya. Q2 itu setara median, ya. Q1 itu 25%, Q3 itu 75%. Datanya gitu ya. Jadi sebaran datanya begitu. Dan itu semuanya harus diurut. Yang tidak perlu diurut apa, Pak? Yang tidak perlu diurut itu adalah apa? Perhitungan apa? Yang tidak perlu diurut? Ya, average atau mean ya, itu tidak usah diurut. Tapi kalau median, modus, mode itu wajib diurut. Kenapa? Kalau tidak nanti salah ya. Karena pasti belum tentu itu gitu ya. Langsung aja main letakkan, oh datanya ada 10. Ya udah, data ke-5 dan ke-6 ditambah bagi 2 gitu ya. Dan ingat ya, data median itu kalau datanya genap itu dia ditambah ya, ditambah X1 tambah itu bagi 2. Kalau datanya ganjil itu nilai tengah-tengahnya aja langsung ya. Kemudian adalah dimensi numerik ya. Nah, di sini kita nanti akan mengenal ada namanya box plot ya. Box plot itu adalah salah satu visualisasi untuk kita melihat apakah data ini ada outlier atau tidak ya. Dan itu biasanya menjadi satu step yang penting ketika kita mengambil machine learning ya. Dan saya sudah sampaikan dampak dari outlier itu apa ya. Dampaknya adalah bisa mengaburkan keputusan ya, bisa keputusannya itu tidak sempurna gitu ya. Jadi ada masih bias. Nah, ini adalah pengukuran dari central tendency ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai mean,
ada median dan ada modus ya. Nah, min itu jumlah data dibagi populasi atau sampel. Jadi mu sama dengan sigma X dibagi N, yang ini ya. Ini adalah min untuk data populasi ya. Kalau yang di bawah ini min untuk data sampel ya. Kelihatan kayak tidak ada bedanya, Pak. Ya memang tidak ada beda sebenarnya, hanya beda di notasi saja. X bar sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 hingga ke N XI ya. Dan kalian harus bisa mendeskripsikan simbol itu gitu ya, atau rumus itu ya. Kalau ini bisa disimbolkan ya, paham nggak caranya? Kalau udah bilang rumus kayak gini tanpa kalian ini, paham nggak maksudnya? Mu sama dengan sigma X dibagi N. Sigma itu apa? Sigma itu adalah sum of, ya, artinya penjumlahan dari data. Jadi datanya ada berapa? Ada 10, dijumlahin semua sampai ke 10 data itu dibagi dengan N. N-nya berapa? Jumlah data. Itu anunya apa? Deskripsi atau interpretasi dari rumus ini gitu ya. Kalau yang ini X bar itu 1/n, jadi 1/n dulu berarti 1/10 misal gitu ya. Kemudian XI di sigma, jadi kita tambahin 10 misalnya tambah 15, jadi nanti dikali ya. Total itu dikali, jadi 1 kali misalkan kali 100 dibagi 10 misal gitu ya. Jadi nilainya 10 juga ya. Kemudian median. Nah, ini median kalau datanya genap ya, maka ini adalah dibagi ya. Jadi nilai yang satu ditambah nilai yang kedua dibagi 2. Kalau ganjil itu agak enak menghitungnya ya. Nah, sedangkan data yang kalau sifatnya data grup seperti yang di bawah ini, mediannya gimana? Nah, itu dikali gitu ya. Minnya sih terutama ya. Nah, minnya. Kalau mediannya sebenarnya bisa ditebak sih ya, di mana di tengah-tengah positionnya. Karena ini kan tinggal dijumlahin ya, tinggal dibagi, dilihat, oh datanya data genap, berarti ditambah. Maka dia nanti akan berada di edge keberapa mediannya. Begitu aja sih hitungnya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, jadi untuk median dan modus itu kalian harus mengurutkan data tersebut. Jadi kata kuncinya itu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya visualisasi atau distribusi ya, atau chart ya. Nah, ini kita akan mengenal, saya kayaknya pernah nyampaikan itu ya dulu di materi PropStat gitu ya. Jadi yang ada 3 bentuk ya, ada skew ya. Skew itu di mana modus itu ya positif skew atau ke kiri ya, menjorok ke kiri, di mana modus itu lebih kecil daripada median. Nah, jadi sebenarnya inti dari grafik ini atau kurva ini kalian bisa mengenal ketika misalkan nilai modus itu lebih kecil daripada median, maka hasilnya akan seperti ini gitu loh. Kan ketika kita punya data, kita kan pasti bisa langsung menghitung ya modusnya berapa, mediannya berapa, dan minnya berapa. Nah, untuk mengetahui dari data ini kira-kira kurva yang dihasilkan itu apa, itu sebenarnya dari simbol ini. Ya, misalkan katakan modusnya dapat 5, mediannya itu 9, minnya 15, maka akan disebut sebagai positively skew gitu. Ya. Kenapa? Karena modus lebih kecil daripada median. Ya. Ada bingung? Kan kalau ke X sana kan harinya positif ya, positif makin gede kan, makanya modus lebih kecil daripada median, benar kan? Nah, tapi kalau negatively skew itu artinya min lebih kecil daripada median. Min lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada modus. Maka dia akan negatively skew. Sedangkan yang ini biasa kita sebut sebagai kurva Gaussian atau normal distribution gitu ya. Nah, dan dulu pernah saya sampaikan ya, untuk menghitung yang ini biasa menggunakan ada namanya apa ya, lupa, agak lupa saya yang itu ya. The bell shape ya. Nah, jadi ngukurnya gitu ya. Jadi tapi ini memang agak jarang kita menemukan kurva sebagus ini ya. Jadi kurva yang seperti ini itu artinya min, median, dan modus itu dalam satu angka yang sama.
Susah nggak dapatkan data itu? Kayaknya susah ya. Susah ya. Min, median, dan modus dalam satu angka yang sama, satu nilai yang sama. Nah, itu maka akan menghasilkan seperti itu. Ya. Sebenarnya agak susah, ya. Setidaknya datanya itu harus genap. Karena kalau ganjil kemungkinan besar hanya berupa bilangan-bilangan yang ganjil juga. Nanti hasilnya genap. Ini kan logikanya harusnya nilainya genap gitu ya. Harusnya nilainya integer, nggak boleh nilai apa? Float. Nah, itu. Nah, ini adalah dispersion ya atau sebaran ya. Ini nanti kita akan kenal namanya kuartil ya, kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 2 itu nama lainnya median. Jadi kalau kalian bisa mencari median itu sama artinya bisa mencari Q2. Gampangnya adalah ya 25/100 gitu ya. Jadi Q1 itu 25/100 kali data. Nah, gitu cara nyarinya. Kemudian IQR ini adalah salah satu rumus untuk kita menentukan outlier ya. Jadi outlier itu rumusnya menggunakan IQR, tapi tidak segampang ini. Jadi ada rumusnya ya ini 1,5 Q3 ya dikurang 1,5 min ya, 1,5 Q3 ditambah 1,5 dan Q1 dikurang 1,5. Nah, itu akan menjadi nilai outlier. Paham ya maksudnya? Jadi misalkan Q3 itu nilainya 20, Q1 nilainya 5. Nah, 1,5 dari 5 itu berapa? 1,5 dari 5 kan 7 ya. Berarti 5 kurang 7 ya, 7,5. Kan 1,5 kali 5 kan 7 ya. Nah, 7,5 maksudnya. Jadi 5 dikurang 7,5 berarti negatif 2,5 bisa gitu ya. Nah, jadi kalau data ada di negatif maka data itu akan kita sebut sebagai outlier di atas itu maksudnya. Itu menghitungnya. Sama juga Q3 ditambah 1,5. Datanya tadi 20 tambah 1,5 berarti 30 kan? 30 berarti data yang jumlahnya di atas 30 maka ini sebut juga outlier. Gitu ya. Dan outlier itu solusinya paling gampang adalah dihapus ya. Kemudian box plot tadi ya. Box plot itu salah satu plot atau grafik untuk kita menentukan ya, dimana di situ nanti akan ada namanya median, ada Q1 dan Q3 ya. Outlier, nah ini tadi ya, a value higher or lower than 1,5 IQR. Itu maksudnya ya. Jadi 1,5 dari nilai IQR. Kemudian ada variance. Nah, ya variance itu rumusnya menggunakan S kuadrat ya. Sedangkan kalau standar deviasi itu menggunakan S ya. Jadi kalau varian itu adalah di atasnya standar deviasi, sedangkan standar deviasi itu adalah akar dari varians. Gampangnya begitu. Jadi kalau kalian lihat rumus varians dan rumus standar deviasi itu hanya dibedakan dengan ada akar. Ya, hanya ada akar. Nah, ini adalah box plot ya, namanya box plot. Yang atas ini namanya box plot. Nah, dari sini nanti kalian akan tahu karena kurva inilah kurva yang paling gampang kita menentukan apakah data yang kita miliki ini ada outlier atau tidak. Dan kalau dalam machine learning ini tahapan ini harus ada. Ya, kenapa? Buat memastikan apakah datanya outlier atau tidak. Jadi yang dikatakan outlier yang mana Pak? Yang dikatakan outlier itu adalah yang di atas dari ini. Ya, jadi nih kalau ada ini nilainya ini seperti ini kan mungkin nilainya berapa ya? 17 ya, mungkin ya. Jadi kalau ada nilai 15 atau nilai 10 itu maka itu dikatakan sebagai outlier. Dan kalau di dalam Jupyter Notebook itu biasanya dinotasikan dengan bulat-bulatan gitu ya. Ada yang menggunakan bulatan solid dan bulatan yang tidak gitu. Kemudian yang juga di atas juga sama ya, di atas 100 itu juga sama kita sebut sebagai outlier ya.
Itu cara menghitungnya. Nah, atau mau yang gampang, mau yang model berdiri juga bisa. Ini model yang horizon, kalau ini yang model vertikal. Intinya sama, di atas dari garis hitam ini itu disebut outlier, di bawah dari garis hitam ini juga disebut outlier. Nah, ini namanya outlier ya. Nampak? Dan nampak? Itu dia. Di sini layar nampak nggak? Nampak kali ya layar ya. Nah, itu ada titik-titik hitam di sini. Nah, itu kalau di titik-titik hitam itu merupakan outlier. Nah, ini 3D box plot ya, 3D box plot. Nah, untuk membuat seperti ini kalian sebenarnya tidak perlu kayak zaman ini dulu ya, pakai garis-garis gitu ya. Ini sekarang sudah dimudahkan dengan tool, ada namanya Matplotlib ya. Itu salah satu tool yang memudahkan kita untuk membuat seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat dengan gampang asal datanya ada. Nah, ini adalah normal distribusi. Dan kalau kalian pernah dengar ya, ini adalah untuk menentukan namanya kurva ya. Saya pernah nyampaikan ini kalau tidak salah ya. Jadi ada namanya 2 SD, 2 standar deviasi, 1 standar deviasi, dan 3 standar deviasi ya. Satu standar deviasi itu data sebagian besar atau 68% itu berada di satu standar deviasi, min satu standar deviasi, dan satu standar deviasi. Itu 68%. Jadi kalau data kalian punya 10 data, maka kurang lebih ada 7 data itu pasti berada di satu SD. Ya. Kemudian 95% ya dari itu ada data itu berada di kisaran min 2 SD sampai 2 SD. Jadi kalau kalian punya data 10, itu kurang lebih ada 9 data, itu dia berada di antara 2 SD. Nah, kemudian yang 3 SD 99,7. Itu artinya hampir semua data, kalau kita punya 10 data itu berada di 3 SD atau negatif 3 SD. Nah, di luar dari itu, maka atau berapa sisanya tuh? 0,3% ya, 0,3 ya. 0,3% itu berarti dia merupakan outlier ya, karena itu sudah kelasnya apa ya nama nyebutnya ya, sudah luar gitu, luar biasa gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak mungkin. Nah, gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh grafik lain ya, ada namanya box plot tadi ya, untuk banyak menghitung dengan menggunakan 5 matriks ya, ada min, median, Q1, Q2, dan Q3. Histogram, tahu histogram? Tahu ya? Bedanya dengan diagram batang apa? Kalau kalian lihat di Google itu histogram dengan diagram batang tuh sama ya? Benar ya bentuknya ya? Nggak bisa dibedain. Apa bedanya? Pasti ada. Ya, kalau nggak ada, nggak mungkin orang nggak nyebutnya histogram atau bar chart gitu ya. Apa bedanya? Bedanya adalah ada ada renggang. Ada renggang. Coba lihat, bar chart itu ada renggang, sedangkan histogram itu tidak ada renggang. Ya, coba lihat bar chart dengan histogram. Ya, bar chart itu ada renggang, histogram itu tidak ada renggang. Ya. Scatter scatter plot tahu? Scatter plot itu biasanya kurva di mana kalian ingin menampilkan ada dua variabel yang saling berpengaruh. Ya, kalau histogram itu biasanya satu variabel. Variabel X itu biasanya menyatakan apa, kemudian variabel Y itu adalah data statistiknya atau data kuantitatifnya, benar ya? Atau nilainya, kan gitu ya. Misalkan ada laki-laki dan perempuan di dalam sini. Ini kalau kita lihat, saya lihat ini kan perempuan bisa dihitungan jari ya, anggap aja 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau dibuat sebagai bar chart, maka 2 dengan yang sisanya itu kayak gini. Jadi sebelah Y-nya itu adalah data angkanya. Ada berapa nih? Oh, ada 40. Kan begitu ya. Oh, data perempuannya ada 2. Maka di sini kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau scatter plot itu dia korelasi antar dua variabel. Jadi dia nggak bisa pakai kayak tadi, itu scatter plot nggak bisa pasti. Di scatter plot itu bisa kalau misalkan kita ingin melihat ada tidak korelasi antara gaji dengan usia. Nah, itu pakai scatter plot. Jadi dia bentuknya nanti titik-titik
entah titiknya model begini, entah nanti dia model begini, atau tersebar. Itu berarti kalau tersebar itu kemungkinan besar ya tidak ada pola gitu ya. Jadi bisa jadi datanya susah dibuat itu kalau kayak gitu ya. Lebih enak tuh kalau kalian punya data itu dia berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu ya. Berbanding terbalik tahu maksudnya? Berbanding terbalik itu dia menurun, berbanding lurus itu dia naik, itu maksudnya ya. Jadi scatter plot, jadi kalau kalian paham itu kalian menggunakan chart atau plot ya, atau kurva itu sesuaikan dengan fungsi ya. Jadi nggak bisa semua chart itu masuk ya. Scatter plot itu sangat cocok ketika kalian ingin menampilkan data yang sifatnya korelasi. Berarti ada dua variabel, bukan satu variabel tapi data statistik, nggak bisa dia kayak gitu ya. Jadi dua variabel. Kalau histogram sama bar chart itu satu variabel, satunya berarti yang y axis itu untuk nilai angkanya gitu ya. Nah, sedangkan box plot itu untuk menghitung outlier. Nah, kemudian apa lagi yang biasa? Line chart. Nah, line chart itu biasanya untuk data yang sifatnya ada trend. Ya, jadi kalau nggak ada trend itu sangat jelek line chartnya ya, pasti nggak ini. Jadi kalau line chart itu cocok digunakan untuk sifat data trend. Kemungkinan besar data yang sifatnya time series ya. Jadi kalau time series itu agak-agak cocok pakai bar chart ya atau histogram. Pernah lihat histogram pakai ini apa untuk data time series? Nggak pernah ya, nggak pernah. Misalkan kenaikan harga minyak dalam 10 hari terakhir. Bisa pakai bar chart? Bisa, tapi kurang begitu kurang begitu enak. Kita mau lihat dia naik kan ini susah. Tapi kalau kalian menampilkan dalam bentuk line chart itu maka akan lebih mudah mendeskripsikannya itu. Jadi tidak pakai rasa-rasa, memang ada kekhususan. Makanya untuk bisa mengetahui itu kalian harus paham dulu ini mau ngapain gitu ya. Karena kalau tidak itu maka nanti kalian akan bingung sendiri gitu ya. Nah, dan kalau di dalam pekerjaan materi seperti ini atau pekerjaan seperti itu namanya data scientist ya, data scientist. Nah, ini histogram ya. Tadi ya saya bilang histogram itu perbedaannya adalah berdekatan ya. Ini juga nah ini kayak line chart ya. Nah, ini yang kemarin kita yang bahas ya, tapi enggak tahu kayaknya materi di ML kayaknya ya, machine learning penampilan ini ya. Nah, ini scatter plot yang tadi saya sampaikan ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat itu adalah dua variabel ya. Variabel pertama namanya item sold, tapi ini bukan quantity ya, tapi memang variabel namanya item sold dan unit price. Jadi ada dua variabel. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa menebak berarti yang paling banyak. Kalau kayak gini kalian bisa nebak nggak? Gimana kita mau jelasin atau analisanya? Jadi kalau ditanya berapa atau apa pada harga berapa barang ini paling banyak laku? Nah, jawabannya apa? Pada harga berapa barang ini banyak laku? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Jawabannya apa? Kalau dilihat dari jarak jauh 120 itu lebih sedikit gitu ya. Ndak kayaknya kalau mata saya lihat itu 80 gitu ya. 80 tinggi sikit ya dia. Ya paling ratusan gitu lah ya, ndak sampai 50 gitu ya. Jadi 80 ya, itu lakunya kurang lebih 620 lah gitu ya. Memang realnya kalau ada table sebagai reference itu lebih real ya untuk menyatakan. Tapi dari sini ini kan kalian bisa baca ya bahwa ketika pertanyaan pada harga berapa barang ini atau laku banyak itu pada harga sekitar 80 dollars gitu ya, itu membacanya.
Nah, ini ya untuk data korelasi ini sama juga scatter plot yang tadi saya sampaikan, ini ada namanya berbanding lurus atau positively ya, dan ini negatively ya. Kalau negatively itu ya nama lainnya berbanding terbalik ya, artinya satu variabel naik, satu variabel turun. Kalau berbanding lurus, dua-dua variabel naik. Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau yang ini susah dipolain, jadi uncorrelated. Jadi nggak bisa kita lihat nih, apa ya? Kita nggak bisa generalisasi gitu ya. Nah, sebenarnya inilah permasalahan si ML. Jadi ketika kalian punya data seperti ini, itu sebenarnya ML itu tidak bisa mengeneralisasi atau nggak bisa menentukan keputusan. Makanya alhasil ya nanti jadinya overfitting atau ya memang akurasinya turun gitu ya, karena dia nggak bisa mengeneralisasi jawaban ini apa gitu. Nah, jadi kalau kita belajar dalam data mining atau machine learning, kalian harus punya namanya pemahaman bagaimana mengemas data atau memvisualisasikan data. Karena lewat memvisualisasikan data itu tentunya kita akan paham, ya orang yang baca juga akan paham. Ya umumnya sih sebenarnya yang kalian cukup pahami adalah kayak pie chart, ya bar chart, histogram, box plot, kemudian scatter plot, ya line chart. Kayaknya hanya itu aja gitu ya. Nggak terlalu banyak lah untuk kalian mengingat ya. Kalau yang lain mungkin bisa ya, tapi umumnya mayoritas itu ya, terutama untuk yang ML hanya sekedar menampilkan itu cukup sampai tampilan itu udah oke gitu ya. Nah, ini adalah ini ya correspondingnya. Ini juga sama. Tapi yang paling umum tuh sebenarnya ini. Nah, ini ya, ini adalah contoh scatter plot yang dimana ketika kalian paham, ini akan merepresentasikan seberapa kuat korelasi itu. Karena kalau kita berbicara korelasi, kita akan berbicara dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif. Dan tentunya kalau ada yang ngambil machine learning itu pasti ketemu benda ini, ya. Dan kalau kalian memang udah hafal, itu kalian lewat dari gambar ini sudah bisa menebak kira-kira korelasinya ini berapa, kisarannya itu bisa nebak. Nah, kalau kalian mungkin membaca bukunya karangan si Aurelien Geron, itu tampilannya sama seperti yang saya sampaikan ini. Jadi nanti akan disampaikan kalau kalian punya apa namanya korelasi 0,6 itu kayak gini tampilan anunya apa visualisasinya. Kemudian kalau punya korelasi 0,4 ini kayak gini. Kalau tidak ada korelasi pun kayak gini, negatif 0,4 kayak gitu gitu ya. Jadi disampaikan di dalam buku si Aurelien Geron. Oke, saya rasa itu ya untuk materi ya. Tapi biasanya sebelum itu